Sama dengan CSS, kita bisa memanggil dengan dua metode untuk JS. Pertama, dari internal dan eksternal. JS alias JavaScript. Untuk memulainya, kita akan membuat directory project baru yang bisa di-clone dari CSS yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Tinggal di copy dan paste. Ini saya rename jadi JS. Dan coba kita run memastikan normal. Masih menggunakan HTTP server. Oke, ada di port 8080. Dan super good. Yang pertama adalah memanggil secara internal. Sebenarnya rekomendasinya dia berada di bawah body. Tujuannya agar HTML-nya terload terlebih dahulu sehingga tidak ada error ketika misal JS ingin delete. Sehingga tidak ada masalah ketika JS ingin memanipulasi DOM-nya. Apa itu DOM? Kita bahas di next step. Untuk memanggil JS dan initiate JS bisa menggunakan tab script seperti berikut. Ini ada sampel untuk internal. Dan coba kita cek untuk console log. Ini semacam memberi message di bagian konsolnya. Ready. Bergeser ke browser sebelum di-reload. Buka dulu konsolnya melalui klik kanan inspect. Ini jika menggunakan Chrome. Pilih console. Nah, tunggu di sini dan mari di-reload. Gunakan hard reload karena kita belum ada versioning. Di sini klik kanan hard reload atau command shift R. Nah, sebenarnya dia tampak di bagian message ini. Nah, ini ready adalah hasil dari line console log ini. Ini ada sampel menggunakan JS menggunakan internal. Dan jika kita convert ke eksternal, siapkan file JS mirip dengan menyiapkan file CSS. Saya nama script.js. Oke, kurang lebih berikut. Dan saya masukkan script JS-nya persis console log ready di tempat lain. Nah, untuk membedakan di sini saya ubah dikit ready from external biar ada sedikit perbedaan di bagian console log-nya. Dan ini tinggal kita buat satu line untuk text script-nya dan menambahkan atribut src source. Nah, ini berarti di /script.js. Oke, untuk satu line scriptnya tidak bisa seperti ini. Dia masih bisa harus ditulis script dan ditutup dengan script juga. Nah, ini warnanya sudah sama dengan yang lain, berarti ada valid. Coba kita reload dengan force reload dan console log-nya langsung berubah. Ini membuktikan bahwa JS-nya sudah terload secara eksternal. Nah, untuk step di 6.1 kita akan fokus ke bagian console log ini, belum kita utak-atik di bagian web page-nya. Melanjutkan ke variable. Ada beberapa macam deklarasi variable di JS, mulai dari let, kemudian ada const dan var. Kita mulai dari let terlebih dahulu. Let itu sifatnya adalah mutable dan hanya terbatas satu blok. Apa itu artinya? Mutable itu artinya dia bisa diubah kapanpun dan hanya support di satu blok. Satu blok ini di JS dibatasi dengan kurawal, yang mana jika di HTML kan dibatasi dengan kurung siku seperti berikut. Nah, untuk tipe datanya sama semua sih, mulai dari ada number, semisal let number 1 yaitu angka, kemudian ada string, ini bisa apapun yang dibungkus dengan petik atau double petik, bisa single petik juga, bahkan bisa backtick. Kemudian ada boolean, ini true and false. Misal true. Kemudian bisa objek seperti ID. Satu. Kemudian ada array. Dan ada juga date. Number sendiri ya seperti angka.
Number di JavaScript itu ada batasnya, ya ini. Jika bukan number bisa big integer, yang mana itu bisa support untuk kombinasi minus, zero, positif, bahkan hingga float atau yang ada komanya. Semisal di sini saya console log. Ini deklarasi untuk numbernya. Pertama, let number 1 sama dengan 1. Sorry, ini taruh spasi. Berarti ini sama dengan 1 plus 2, yang artinya seharusnya console log-nya menghasilkan angka 3. Dan misal jika diganti koma, ini juga support. Misal 1,5. Jadi 3,5. Atau coba minus 1. Bagaimana jika kita kombinasikan antara number dan string dengan plus seperti ini? Apakah yang akan terjadi? Oke, sebenarnya saya buat baru saja, ini biarkan di sini. Let string Oke, jika kombinasi number dan string digabungkan, maka tipe data hasil penjumlahannya ini, ini penjumlahan bukan pembagiannya, akan menghasilkan string juga, yang mana menjadi kombinasi number 1, yaitu 1,5 plus string 1, yakni hello. Nah, ini penjumlahan yang bisa dibilang tidak valid ya, karena tipe data yang berbeda. Seharusnya ini bisa digunakan semisal ada kasus berikut. Nah, ternyata number yang kedua, string 1 ini, dia tuh bukan angka, tapi kan ini string alias kalimat biasa. Coba lihat apa yang terjadi. Case seperti ini adalah salah satu sampel yang mana kita memerlukan untuk parsing sebuah variable value-nya agar bisa step lebih lanjut. Nah, dalam kasus ini kan kita tidak bisa melanjutkan untuk step penjumlahan karena tipe datanya berbeda, number plus string. Jadi solusinya adalah merubah string ini menjadi number terlebih dahulu. Yakni bisa menggunakan parse int, yang mana dia akan merubah string ini menjadi number jika benar number yang valid. Sehingga aspeknya number 1 adalah 1,5, dan setelah diganti parse int untuk string 1 menjadi 23. Dan hasilnya harusnya 24,5. Dan berikut sesuai expect. Di samping itu, JS juga ada fitur untuk pengecekan untuk variabel ini tipe datanya apa. Semisal ini saya komen dulu. Kita cek dulu untuk number 1 menggunakan type of spasi variabelnya, yaitu number 1. Coba kita cek untuk string 1, type of, nama variabelnya string 1. Expect-nya adalah number dan string. Dan berikut. Bergeser ke boolean. Ini opsinya cuma 2 deh, yaitu true atau false. Semisal ada number 1, coba kita ubah aja value-nya ya menjadi 1 dan number 2 menjadi 2. 1, yaitu number 1 lebih besar dari number 2, maka returnnya menjadi seharusnya false, karena 1 lebih kecil dari 2 harusnya. Ya, kurang lebih seperti inilah sampel dari boolean, dan bukan cuma untuk cek besar lebih kecil, bisa juga cek untuk misal sebagai berikut. Nah, kalau di JavaScript untuk pengecekan value, kita bisa menggunakan 2 sama dengan seperti ini atau 3. Perbedaannya untuk yang 2, nah ini harusnya returnnya nanti boolean juga ya, antara true atau false. Berikut untuk mengecek apakah number 1 value-nya sama dengan value number 2 tanpa mengecek tipe data. Ini seharusnya kan false, karena number 1 kan 1 dan number 2 2.
Ya, false. Tapi jika diganti number 2 menjadi 1, jadi true, karena number 1 sama dengan 1. Ya, ini sama. Jika number 2 diganti string, maka returnnya menjadi true, karena kita mengecek value-nya tanpa tipe data. Nah, untuk mengecek sekaligus tipe datanya bisa menggunakan 3 sama dengan. Seharusnya returnnya false, karena number 1 meskipun 1 dia tuh number, dan number 2 meskipun 1 dia adalah string. Dan berikut perbedaan untuk 2 sama dengan dan 3 sama dengan. Oke, lanjut ke objek. Dia formatnya atau strukturnya adalah key value sebagai berikut, dan ini bisa tak terbatas. Bahkan di dalam objek bisa ada objek lainnya lagi, unlimited. Semisal di sini ada let objek 1. Dibungkus dengan kurung kurawal sebagai berikut untuk generate satu objek. Oke, di sini saya ada sampel name. Saya miripin di atas saja, ID 1 di number, kemudian name. Terus di sini saya ingin gender, dan saya ingin gender ini value-nya objek lagi. Pertama adalah gender name. Terus kedua adalah simbol. Ini untuk sampel, saya kasih L. Oke, coba kita konsol apa yang terjadi untuk objek 1. Dan hasilnya sebagai berikut. Ya, ini adalah tipe objek dengan format key dan value. Untuk memanggil, misal saya ingin memanggil ini saja, gender name, maka urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, variabelnya, di mana objek tersimpan. Terus masuk ke dalam lagi dengan menggunakan dot. Berarti saya di sini masuk ke key berikutnya, yakni gender. Nah, yang tadi kan ingin menampilkan name, berarti masuk ke key berikutnya, yakni name. Nah, ini expect-nya adalah laki-laki. Oke, ada salah di sini, harusnya 1. Coba di-reload. Dan berikut adalah hasilnya untuk akses sebuah objek di JS. Berikutnya ada array. Array adalah kumpulan dari bisa 1 hingga lebih tipe data yang berbeda. Dan dia tidak ada format key value, sehingga penulisannya cukup langsung value-nya saja. Dan by default tuh sudah memiliki key berupa angka 0, 1 hingga seterusnya. Sebagai sampel, di sini saya membuat sebuah array baru berisi kumpulan dari data-data berikut yang sudah kita generate sebelumnya, mulai dari number 1, number 2, string 1 hingga objek 1. Dan berikut adalah hasilnya ketika di console log. Array 1. Hanya berupa kurung siku dan langsung value-nya. Dan setelah dilihat lebih dalam, ternyata ada key-nya yang di-generate secara otomatis. Kombinasi angka dari 0, 1, dan seterusnya. Sehingga jika ingin mengambil number 2, ini harus tahu dulu dia ada di indeks berapa. Berarti 0, 1. Dia ada di indeks 1, untuk manggilnya bisa langsung pakai kurung siku, terus indeksnya. Dan berikut adalah hasilnya, 1. Atau jika ingin manggil string 1, dia berarti 23, berarti 0, 1, 2. Dan langsung dapat 23. Yaitu seputar array. Nanti di array itu bisa dimanipulasi lagi. Karena array itu sifatnya adalah mutable. Yang mana itu akan dijelaskan lebih lanjut di step berikutnya. Dan terakhir ada date. Date ini bisa digunakan untuk menyimpan, terus memanipulasi date alias tanggal. Dalam formatnya ini sebenarnya objek sih, tapi saya masukkan di sini karena dia cukup spesial. Coba di sini langsung saja kita buat variable baru, ada
let date 1 dengan value-nya new date. Nah, apa itu new date? Bisa langsung dicek dengan console log date 1. Dan dia mendapatkan hasil full date, kemudian ada time sesuai dengan setup di lokal di desktop. Di sini saya menggunakan WIB sehingga hasilnya seperti ini, GMT plus 7. Dan new date ini fiturnya cukup banyak sekali. Bisa hanya untuk mengambil tanggal, mengambil bulan, year, atau apapun sesuai dengan kebutuhan. Misal di sini saya ingin mengambil full year, nah itu ada dot, bisa banyak opsinya. Jika menggunakan VS Code akan terlihat seperti ini. Coba saya cek get full year, ini seharusnya return-nya 2023 untuk date 1. Dan berikut ada intro seputar tipe datanya. Nah, kita kembali ke initiate variable-nya. Tadi kan ada let, const, dan terakhir var. Untuk penjelasannya akan lebih gampang jika kita menggunakan sample function. Di sini saya buat function baru. Saya sebut dengan namanya mungkin calculation. Ada A untuk parameternya dan B. Return-nya tuh console result. Yang mana result kita generate di sini aja. Let ini A plus B. Okay. Nah, saya ingin membuat A plus B ini terletak di tempat terpisah. Sepertinya di sini saya buat function baru namanya plus A plus B juga. Nah, ini return-nya A plus B. Sehingga ini bisa digunakan seperti berikut misalnya. Plus nah, untuk mencegah error, ini karena dipanggil plusnya, ini kita geser ke bawah karena penulisan delete. Karena eksekusi JS itu dari atas ke bawah. Oke, aman. Nah, disinilah kita coba untuk eksekusi sample functionnya, ini calculation. Dia itu adalah misal 1,2, berarti kan harusnya return-nya 3. Coba kita preview terlebih dahulu. Oke, ada itu 3. Nah, di sini coba kita untuk manipulasi untuk let result ini. Misal result sama dengan result per 1. Dalam case ini result kan sama dengan 3 ya sampai sini. Nah, berarti di sini resultnya berubah value-nya menjadi 3 plus 1, ini hasil dari result ini. Sehingga hasil akhirnya menjadi 4. Nah, jika let ini memungkinkan karena let itu sifatnya mutable dan terbatas dengan blok ini. Berbeda jika diganti dengan const, yaitu konstanta. Coba kita cek apa hasilnya jika const result dan di bawahnya ada result sama result plus 1. Akan ada error seperti berikut. Karena const itu sifatnya adalah immutable, yang artinya value-nya tidak bisa diubah. Sehingga akan error di sini karena kan kita menginitiate value baru di resultnya. Nah, ini membuat error. Itulah perbedaan antara let dan const. Jadi const itu lebih cocok digunakan jika value-nya setelah di-initiate tuh tidak ada kemungkinan untuk berubah. Ya, sebagai sampel yang tadi. Jika resultnya ingin langsung dipakai. Dalam kasus ini kan resultnya setelah di-initiate langsung saya pakai di console log. Nah, kalau ini harusnya aman juga. Nah, untuk var sendiri, kembali ke let. Let berikut sifatnya terbatas dengan blok ini saja. Semisal di sini saya generate let result di luar blok. Misal sama dengan 0.
Oke, di sini saya tidak ada initiate variable baru, langsung result sama dengan. Mari cek apa yang terjadi. Masih aman. Nah, ini terjadi karena dia terletak di luar, yang mana satu blok itu mencakup seluruh halaman. Dan berikut adalah cara kerja dari var. Jadi mirip dengan result, dia sifatnya mutable, bisa diganti-ganti value-nya, tapi lebih global, tidak terbatas hanya satu blok. Sehingga jika kita ganti ini lebih proper untuk resultnya, diganti menjadi var. Di sini tidak akan terlihat karena dia hanya function yang sifatnya basic. Akan terlihat jika ada lebih export function yang lebih banyak. Dan itu adalah seputar var.